Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dan kita doakan semoga saudara atau saudari kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama sekarang kita sedang berada di dalam bulan Rajab, salah satu dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah istimewakan bulan Rajab, Allah agungkan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, itulah ketetapan Allah, di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ya, jadi dari 12 bulan tersebut ada yang namanya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Kemudian kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Ya, kita tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Nah, para ulama menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut sebagaimana tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir
menjelaskan, menukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksud dari fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut, maksudnya jangan melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena maksiat yang dikerjakan di 4 bulan haram tersebut, dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi sekali lagi, maksiat yang kita kerjakan di 4 bulan haram itu dosanya Allah lipat gandakan. Begitu pula amal soleh, ibadah yang kita kerjakan di 4 bulan haram tersebut juga pahalanya Allah lipat gandakan. Nah, 4 bulan haram tersebut apa saja? Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, ya, as-sa'atu isna asyara syahran, bahwasanya dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ada namanya 4 bulan haram. 12 bulan itu bulan apa aja, coba? Ada yang hafal? Ya, bulan-bulan Islam maksudnya apa ya? Bulan Islam pertama bulan apa? Muharram. Terus ayo nih. Safar, betul. Terus Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan Syawal, lebaran Syawal. Terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita harus hafal ya bulan-bulan Islam. Jangan hafalnya Januari Februari aja. Nah, di antara 12 bulan tersebut kata Nabi Muhammad SAW, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Salasun mutawanniyah, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya, jadi 4 bulan tadi itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Warajabun Mudhar. Nah, kemudian yang satu itu bulan Rajab, ini yang sedang kita berada di dalamnya, ya. Warajabun Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, ya. Bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, 4 bulan haram. Maksudnya apa? Bulan yang dimuliakan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang Allah agungkan. Makanya Allah itu disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 68, kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan apa yang dikehendaki dan juga memilih dari makhluk-makhluknya, ya, lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya bukan hanya ada bulan haram, ada juga tanah haram. Tanah haram, tahu tanah haram Pak ya? Tanah haram itu apa? Mekah dan Madinah. Ya, ada Masjidil Haram. Ya, maksudnya itu tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat agung yang dimuliakan Allah, ya, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya.
Jadi hukumnya juga berbeda. Orang kalau berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah haram di Mekah dan Madinah, dosanya berbeda dengan orang berbuat dosa di tempat yang lainnya. Dosanya lebih besar. Sama seperti bulan ini, bulan Rajab, ini bulan haram, bulan yang mulia. Orang berbuat maksiat di bulan ini, dosanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya hati-hati. Ya namanya berbuat dosa dan maksiat kan kapan saja. Gak boleh sama Allah. Akan tetapi kata Allah, jangan berbuat dosa di 4 bulan haram. Maksudnya lebih ditekankan lagi, lebih hati-hati lagi. Ya, karena dosanya Allah lipat gandakan. Itulah ya ketentuan Allah. Apa yang Allah pilih dari hamba-hamba. Makanya juga ada manusia-manusia pilihan Allah yang lebih mulia dibandingkan manusia yang lain, yaitu para nabi dan para rasul. Itu manusia pilihan Allah yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian di antara para nabi dan rasul juga ada yang lebih mulia lagi, yaitu nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 25. Itu lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di antara 25 nabi dan rasul juga ada yang lebih mulia lagi, namanya ulul azmi, yang ada 5. Itu lebih mulia lagi. Siapa saja ulul azmi? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Ya, iya, ada 5 nabi. Nah, kemudian di antara 5 nabi ini ada yang lebih mulia lagi. Namanya Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah ada 2. Nabi siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian di antara 2 nabi ini ada yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Nah, itulah ya, terserah Allah. Allah pilih di antara makhluknya, nabinya, rasulnya yang paling mulia. Begitu pula ada para malaikat yang sangat banyak sekali. Ada malaikat-malaikat yang Allah pilih, malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Malakul Maut, ya, malaikat pencabut. Kemudian ada malam juga, malam yang paling istimewa dalam setahun, namanya malam Lailatul Qadar. Ya, jadi seperti itu ya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, kemudian Allah juga memilih di antara makhluk ciptaannya yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Ya, begitu pula bulan ini. Kemudian bulan yang paling istimewa di antara 1 tahun yaitu bulan Ramadan. Baik. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara sebab kenapa 4 bulan tadi ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab dinamakan dengan bulan haram, ya, kata Allah, minha arba'atun hurum. Ya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, ya, kaum jahiliyah mereka itu memuliakan bulan tersebut. Mereka menyebutnya dengan hurmatil qital, ya, mengharamkan yang namanya peperangan. Jadi mereka tuh senangnya perang, membunuh, merampok. Tapi kalau jatuh bulan
bulan-bulan haram, mereka tuh enggak, mereka memuliakan bulan tersebut. Dan itu di zaman jahiliyah, mereka sudah memuliakan 4 bulan haram. Ketika datang Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW, tentu kita harus lebih memuliakannya lagi dibandingkan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu, Pak. Ketika datang bulan haram, mereka nggak ada yang namanya perang, membunuh, merampok, nggak ada. Ya, pedang-pedang, tombak-tombak mereka tahu. Mereka memuliakan bulan tersebut. Kemudian kenapa dinamakan bulan haram? Ya, yang kedua, hurmatul zulm. Karena mereka juga mengharamkan yang namanya kezaliman. Ya, makanya kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Ya, termasuk bulan Rajab. Ya, kita nggak boleh berbuat zalim. Zalim itu ada 2, Pak ya. Zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Hati-hati. Sekali lagi, berbuat dosa, berbuat zalim di bulan Rajab, dosanya dilipat gandakan. Zalim itu ada 2. Zalim kepada diri sendiri. Ya, kita berbuat dosa dan maksiat, Pak. Kita enggak, seperti contohnya kita enggak menjaga mata kita, misalnya, ya, melihat apa yang Allah haramkan. Kita tidak menjaga mulut kita, ya, dari berkata yang tidak baik, ya, seperti itu, ya. Kita berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, zalim kepada orang lain itu juga nggak boleh, ya. Ini lebih bahaya lagi. Zalim kepada orang lain ini lebih bahaya, Pak ya, dibandingkan zalim kepada diri sendiri. Jadi kalau dikatakan mendingan kita itu dosa sama Allah, Pak. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Kalau kita bertobat sama Allah, insya Allah selesai. Asal taubatnya kita benar, asal kita memohon ampun. Tapi kalau kita zalim kepada orang, wah, hati-hati, Pak. Kita harus mendapatkan, iya, maafnya dia. Kita harus mendapatkan kerelaannya, keridoannya dia. Kalau jangan sampai dibawa mati. Ya, Pak ya, hati-hati. Kalau orang belum tentu memaafkan kita, Pak. Kita berbuat zalim kepada orang, kita pernah nyakitin orang, kita pernah memfitnah orang, kita pernah gibahin orang, kita pernah utang nggak dibayar, ya, kita pernah mukul orang dan seterusnya. Hati-hati, Pak. Kalau orang itu nggak terima, Pak, wah, bahaya kita, Pak. Bukannya di akhirat, Pak. Di akhirat kita nggak akan masuk surga sampai kita mendapatkan keikhlasannya dia, maafnya dia, sampai kita mendapatkan, ya, kerelaan keriduannya dia. Itu kan bahaya. Hati-hati, ya. Utang itu harus dibayar di dunia. Kalau sampai di bawah akhirat, harusnya kita masuk surga, ketahan kita, Pak. Sampai kapan? Sampai orang yang minjemin duit ke kita itu kita mendapatkan kerelaannya, ya. Maka hati-hati. Apapun itulah, ya, bentuk kezaliman kita. Kita pernah nyakitin dengan lisan kita, minta maaf di dunia daripada nanti repot di akhirat. Seperti itu. Jadi hati-hati. Di bulan ini jangan sampai berbuat zalim. Zalim untuk diri sendiri dan apalagi menzalimi orang lain. Ya. Orang tua menelantarkan istrinya dan anaknya, ini dia zalim kepada keluarganya. Istrinya nggak dididik, istrinya nggak diajarin agama, anaknya tidak dididik. Ini zalim dia kepada anaknya. Dosa itu, dosa besar. Hati-hati. Jangankan nggak dididik, Pak ya. Sebagai contoh, misalnya anak perempuan kita, Pak, kita punya anak perempuan misalnya.
kemudian sudah balik, dia nggak pakai jilbab, dia nggak pakai kerudung, kemudian kita sebagai orang tua tuh diem aja. Dosa nggak kita? Kita dosa besar, Pak. Kita zolim kepada anak kita dapat dosa, kita orang tua juga dapat dosa. Nah, kok nggak diajarin anaknya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung? Itu dosa, Pak. Bukan hanya ada pahala jariah, Pak ya. Dosa jariah itu ada, hati-hati. Nah, itu kalau anaknya nggak pakai kerudung terus, kita dapat dosanya. Sampai kita mati, Pak. Sampai kita mati, anak kita nggak pakai kerudung, dosanya ngalir ke kita, Pak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ya, betapa banyak ayat di dalam Al-Quran, perempuan itu harus pakai jilbab, harus pakai kerudung. Surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur, dan seterusnya. Ini perintah-perintah Allah, kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina 'alaihinna yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kata Allah, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum mukminat. Ngapain? Pakai jilbab, kata Allah. Ulurkan jilbabnya, tutupi dari kemudian kita tidak mendidik anak kita, ya. Itu sebagai contoh aja. Apalagi yang lebih dari itu, istri kita, anak kita nggak dididik sama laki-laki lain, dibiarin, dosa besar. Ya, na'udzubillahi min dzalik, Pak. Kita jangan sampai kayak gitu sama keluarga kita, Pak. Ya, dosa besar. Ini namanya orang tua yang kata Nabi namanya dayus, yang tidak ada rasa cemburu, ya. Dia menganggap tidak mengapa kali, ya, keluarganya, anak istrinya berbuat dosa maksiat, ya. Tidak akan masuk surga orang yang seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang Allah muliakan, nah itulah ya bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Maka sekali lagi hendaknya kita memuliakan bulan ini sebagaimana Allah memuliakan bulan ini, Pak. Ya. Orang tidak memuliakan bulan Rajab yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Kalau orang berbuat dosa maksiat di bulan ini berarti dia tidak memuliakan bulan ini. Padahal Allah memuliakan bulan ini. Kalaupun terjerumus kita ke dalam dosa dan maksiat, langsung bertobat, langsung kembali, namanya manusia, ya. Kadang-kadang kalah lawan hawa nafsu, kadang-kadang kalah sama godaan syaitan, ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin untuk kita memuliakan bulan Rajab. Taib. Di antara amalan soleh, ya, yang hendaknya kita kerjakan di bulan Rajab, ya, ingat di dalam bulan Rajab amalan soleh pahalanya dilipat gandakan. Maka hendaknya kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh. Apapun itu amal solehnya, entah sholat, entah baca Al-Quran, entah puasa, Masya Allah pahalanya dilipat gandakan. Silahkan berpuasa yang banyak-banyak, puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan, atau puasa sehari 3 tuh namanya puasa Daud. Berbanyak sholat duha, sholat sunnah, sholat tahajud, apalagi memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian itu ya, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sebagai latihan, ya, karena sebentar lagi, nggak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan besok bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan, ya. Nah, sebagai latihan untuk kita, Pak, ya. Kita kalau nggak latihan, Pak, berat, Pak. Ya, baca Al-Quran itu kalau nggak latihan dulu berat. Ya, jangan beranggapan gampang nanti bulan Ramadan saya baca Al-Quran 30 juz. Nah, kalau nggak latihan, Pak, jangankan 30 juz. Juz 30 juga belum tentu, ya. Baik. Kemudian di antara amalan yang hendaknya diperbanyak, ya tadi, ya, kita meninggalkan kezaliman. Ya, khususnya di bulan ini, hati-hati. Dosa dan maksiat, dosanya dilipat gandakan, ya. Kemudian belajar untuk memperbanyak sedekah, ya, sedekah di bulan
Rajab. Ingat, semua amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Sedekah kita, baktinya kita kepada orang tua yang dikerjakan di bulan ini berbeda pahalanya dengan yang dikerjakan di bulan Shofar. Ya, bacaan Al-Quran kita pahalanya beda dengan yang dikerjakan di bulan Sya'ban misalnya. Ya, sedekah kita di bulan ini pahalanya lebih besar dibandingkan yang dikerjakan di dalam bulan Syawal misalnya, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk memperbanyak amal saleh dan lebih bersemangat lagi di dalam beribadah dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang namanya dosa dan maksiat